Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hadi Ahadi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori perdagangan internasional. Ini adalah bagian pertama video di mana akan dibahas perkembangan teori dari perdagangan internasional. Perkembangan teori dari perdagangan internasional bisa kita bagi dalam 4 teori besar, yaitu yang pertama adalah teori praklasik, merkantilisme. Yang kedua, teori klasik. Ketiga, teori perdagangan modern. Dan keempat adalah alternatif teori. Nah, seperti apa isi dari teori-teori tersebut dan bagaimana perkembangannya akan kita bahas satu persatu. Baik, kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori praklasik merkantilisme. Merkantilisme ini adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global amat sangat penting. Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern, dari abad ke-16 sampai ke-18, era di mana kesadaran bernegara sudah mulai timbul. Merkantilisme pada prinsipnya merupakan suatu paham yang menganggap bahwa penimbunan uang atau logam mulia yang akan ditempa menjadi uang emas ataupun perak harusnya dijadikan tujuan utama kebijakan nasional. Ada 4 ide pokok di dalam merkantilisme. Yang pertama, bahwa suatu negara atau raja akan kaya atau makmur dan kuat bila ekspornya lebih besar daripada impor, di mana X lebih besar dari M. Kemudian yang kedua, semakin besar ekspor, semakin banyak logam mulia yang dimiliki atau diperoleh dari luar negeri. Kemudian ketiga, logam mulia yang banyak ini akan digunakan raja untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama. Yang keempat, penggunaan kekuatan armada perang akan memperluas perdagangan luar negeri, diikuti dengan kolonialisasi yang terjadi di Amerika Latin, Afrika, dan Asia, terutama pada abad ke-16 sampai dengan 18. Para penganut merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Surplus ekspor yang dihasilkan selanjutnya akan dibentuk dalam aliran emas lantakan atau logam-logam mulia, khususnya emas dan perak. Semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan kuatlah negara tersebut. Dengan demikian, pemerintah harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong ekspor dan mengurangi serta membatasi impor, khususnya untuk impor barang-barang mewah. Dengan memiliki banyak emas dan kekuasaan, maka akan dapat mempertahankan angkatan bersenjata yang lebih besar dan lebih baik, sehingga dapat melakukan konsolidasi kekuatan di negaranya. Peningkatan angkatan bersenjata dan angkatan laut juga memungkinkan sebuah negara untuk menaklukkan lebih banyak koloni. Selain itu, semakin banyak emas berarti semakin banyak uang dalam sirkulasi dan semakin besar aktivitas bisnis. Berdasarkan ide pokok yang telah dijelaskan di atas, maka merkantilisme menjalankan kebijakan perdagangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia akan mendorong ekspor yang sebesar-besarnya, kecuali untuk logam mulia. Kemudian yang kedua, melarang atau membatasi impor dengan ketat, kecuali untuk logam mulia. Artinya di sini, apabila logam mulia itu masuk ke suatu negara, ini akan diterima. Tetapi kalau logam mulia ini keluar dari negara tersebut, ini akan ditolak. Salah satu kritik yang paling populer terhadap merkantilisme adalah yang dilakukan oleh David Hume. David Hume memberikan banyak ulasan tentang konsep kesejahteraan sebagai gagasan utama merkantilisme. Beberapa kritik yang
diutarakan oleh David Hume terhadap mekanisme adalah yang pertama adalah adanya potensi invasi atau akumulasi logam mulia. Yang kedua, adanya pengurangan ekspor barang. Yang ketiga, jumlah impor akan meningkat. Yang keempat, neraca perdagangan menunjukkan atau akan menjadi defisit yang berakibat pada nomor 5, raja akan menjadi miskin. Hal tersebut bisa dijelaskan pada mekanisme otomatis sebagai berikut. Negara atau raja ini akan kaya bila nilai ekspor itu lebih besar dari impornya. Nah, bila nilai ekspor lebih besar dari impor, diharapkan logam mulia ini akan banyak masuk ke negara tersebut. Nah, dengan banyaknya logam mulia, otomatis penawaran atau suplai terhadap uang ini akan naik. Kalau artinya uang yang beredar akan semakin banyak. Dengan semakin banyaknya uang beredar, otomatis harga ini akan naik. Kalau harganya naik, barang-barang tersebut apabila kita ekspor harganya akan naik. Dengan naiknya harga ekspor ini mengakibatkan jumlah barang yang diekspor akan turun. Sebaliknya tadi kalau logam mulia ini banyak, harga barang impor artinya negara tersebut akan semakin kaya, sehingga dia akan melihat harga barang dari negara lain itu akan menjadi lebih murah. Artinya harga barang-barang impor itu akan menjadi turun. Nah, dengan turunnya harga barang impor akan mendorong tingkat konsumsi barang impor itu menjadi lebih tinggi atau naik, sehingga akibatnya nilai ekspor itu akan lebih kecil dibanding dengan nilai impor itu akan menjadi lebih besar dibanding dengan nilai ekspornya, yang akan menyebabkan logam mulia di negara tersebut akan turun, dan sebagai akibat selanjutnya adalah negara atau raja menjadi miskin. Kritik lain terhadap teori merkantilisme dikemukakan oleh Adam Smith. Adam Smith ini mengungkapkan berdasarkan price flow mechanism dari David Hume yang mengatakan atau kritiknya terhadap mekanisme yang pertama adalah ukuran kemakmuran suatu negara bukanlah ditentukan oleh banyaknya logam mulia yang dimiliki. Yang kedua, kemakmuran suatu negara ditentukan oleh besarnya gross domestic product atau GDP dan sumbangan perdagangan luar negeri terhadap pembentukan GDP negara tersebut. Yang ketiga, untuk meningkatkan GDP dan perdagangan luar negeri, maka pemerintah harus mengurangi campur tangannya sehingga tercipta perdagangan bebas atau free trade. Kritik selanjutnya yang dilakukan oleh Adam Smith adalah yang keempat, dengan adanya free trade maka akan menimbulkan persaingan atau kompetisi yang semakin ketat. Hal ini akan mendorong masing-masing negara untuk melakukan spesialisasi dan pembagian kerja internasional dengan berdasarkan kepada ukuran absolut dan absolut atau absolut autentik yang dimiliki oleh masing-masing negara. Yang kelima, spesialisasi dan pembagian kerja internasional yang didasarkan pada absolut autentik akan memacu peningkatan produktivitas dan efisiensi sehingga terjadi peningkatan gross domestic product dan perdagangan luar negeri. Peningkatan gross domestic product dan perdagangan internasional ini identik dengan peningkatan kemakmuran suatu negara. Berdasarkan kritik tersebut, Adam Smith menyimpulkan bahwa suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional dan meningkatkan kemakmurannya bila terdapat adanya perdagangan bebas atau free trade, atau artinya negara tersebut menerapkan suatu sistem perdagangan bebas. Yang kedua, negara tersebut melakukan spesialisasi berdasarkan keunggulan absolut yang dimiliki oleh negara tersebut.
selanjutnya, ya, mengapa diperlukan adanya free trade, ya, atau perdagangan bebas? Dengan adanya free trade, ya, atau perdagangan bebas, diharapkan kemakmuran dapat meningkat. Hal ini bisa dijelaskan berdasarkan skema ini, ya. Jadi suatu kemakmuran, ya, kemakmuran suatu negara bukan diukur dengan banyaknya logam mulia, tetapi diukur dengan adanya gross domestic product ditambah dengan perdagangan luar negeri, ya, dikurangi dengan peranan pemerintah. Nah, dengan adanya GDP, ya, ditambah dengan perdagangan luar negeri dan berkurangnya peranan pemerintah, ini akan menimbulkan yang disebut sebagai suatu perdagangan bebas. Dengan adanya perdagangan bebas, ya, akan menimbulkan suatu tingkat persaingan, di mana, ya, dengan adanya persaingan ini, ya, masing-masing negara ini akan melakukan suatu spesialisasi, ya, berdasarkan dengan absolute advantage yang dimiliki oleh masing-masing negara. Akibat adanya spesialisasi, ya, diharapkan nantinya produktivitas, ya, dan efisiensi ini akan naik, sehingga, ya, dengan meningkatnya produktivitas dan efisiensi, GDP akan naik. Dan bila ditambah dengan perdagangan luar negeri, ya, yang semakin luas, ya, ini kemakmuran akan semakin meningkat. Baik, selanjutnya kita bahas, ya, mengenai teori perdagangan internasional yang kedua, yaitu teori klasik. Pada teori klasik ini, ya, ada dua aliran besar, yaitu yang pertama adalah keunggulan absolut, ya, atau absolute advantage yang ditemukan oleh Adam Smith. Yang kedua, keunggulan komparatif atau comparative advantage yang ditemukan oleh David Ricardo. Baik, kita bahas aliran yang pertama, yaitu keunggulan absolut atau absolute advantage yang ditemukan oleh Adam Smith. Teori keunggulan absolut, ya, atau absolute advantage mengatakan bahwa setiap negara, ya, akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, serta mengimpor barang jika negara tersebut memiliki ketidakunggulan mutlak. Contoh, ya, kita berikan contoh di sini, ya, untuk dua negara, ya, Indonesia dan Cina, di mana, ya, produksi per satuan tenaga kerja per hari, ya, untuk Indonesia, ya, bisa memproduksi teh, ya, sebanyak 12 kilo, dan memproduksi sutra, ya, dengan satuan yang tenaga kerja yang sama, ya, itu bisa menghasilkan 3 meter. Artinya di sini dasar tukar dalam negeri, ya, itu adalah 4 kilogram teh sama dengan 1 meter sutra, ya, atau 1 kilogram teh sama dengan 1/4 meter sutra. Sedangkan di Cina, dengan satuan tenaga kerja per hari, ya, bisa memproduksi teh sebanyak 4 kilo dan sutra, ya, sebanyak 8 meter. Artinya dasar tukar dalam negeri untuk negara Cina itu adalah setengah kilogram teh sama dengan 1 meter sutra, atau 1 kilogram teh sama dengan 2 meter sutra. Ya, artinya di sini, ya, di Indonesia, ya, 1 kilogram teh nilainya sama dengan 1/4 sutra, atau 1 meter sutra dinilai sama dengan 4 kilogram teh. Sedangkan di Cina, ya, 1 kilogram teh, ya, dinilai sama dengan 2 meter sutra, atau 1 meter sutra dinilai sama dengan setengah kilogram teh. Kesimpulannya, ya, yang pertama bahwa harga 1 kilogram teh di Indonesia, ya, itu lebih murah, ya, hanya 1/4 sutra dibandingkan dengan di Cina, ya, ini lebih mahal 2 meter sutra. Sedangkan harga 1 meter sutra di Cina itu lebih murah, ya, hanya setengah kilogram teh dibandingkan dengan di Indonesia yang lebih mahal, ya. 1 meter sutranya itu adalah 4 kilogram teh. Kesimpulan kedua, ya, artinya bahwa Indonesia memiliki keunggulan absolut, ya, di dalam produksi teh, sedangkan Cina memiliki keunggulan absolut dalam produksi sutra. Nah, kalau dua negara ini saling melakukan
perdagangan ya, akan diperoleh ya, keuntungan dari suatu perdagangan ini ya, di mana Indonesia akan mendapat keuntungan ya. Keuntungan yang didapat Indonesia adalah ya 2 meter sutra dikurangi dengan 1/4 meter sutra ya, dengan sehingga keuntungan yang diperoleh Indonesia adalah 1/3/4 meter sutra. Sedangkan Cina ya akan mendapatkan keuntungan 4 kg teh dikurangi setengah kilogram teh atau 3,5 kg teh. Dengan adanya hal tersebut ya, ini bisa kita bandingkan kalau ya, bahwa Indonesia yaitu punya keunggulan absolut di bidang produksi teh ya, sedangkan Cina ya punya keunggulan absolut di bidang produksi sutra ya, apabila ya, Indonesia memaksimalkan ya, tenaga kerja untuk memproduksi teh ya, artinya ya, dengan melakukan suatu spesialisasi ya, Indonesia khusus memproduksi teh ya, maka dalam satu hari ya, persatuan tenaga kerja itu akan dihasilkan 24 kg teh ya. Sedangkan sutranya ya, itu tidak bisa kita akan ditinggalkan oleh Indonesia ya. Sedangkan di Cina ya, karena dia punya keunggulan absolut di bidang produksi sutra ya kan, fokus untuk memproduksi sutra, artinya ya dengan melakukan spesialisasi ya Cina tidak akan memproduksi teh ya, tapi khusus memproduksi sutra sehingga bisa dihasilkan ya dengan jumlah tenaga kerja yang sama ya, satu tenaga kerja yang sama itu akan didapatkan 16 meter sutra. Artinya ya apabila tanpa spesialisasi ya, produk yang bisa dihasilkan oleh kedua negara tersebut ya, Indonesia dan Cina ya, untuk teh ya tanpa spesialisasi berarti hanya menghasilkan 16 kg teh ya. Sedangkan dengan melakukan spesialisasi ya, itu akan dihasilkan sebanyak 24 kg teh. Begitu juga dengan sutra ya, tanpa adanya spesialisasi ya, kedua negara ya itu secara kumulatif hanya bisa menghasilkan 11 meter sutra. Tapi dengan melakukan adanya spesialisasi ya, akan bisa dihasilkan sebanyak 16 meter sutra. Dan berdasarkan hal tersebut ya, terdapat ya keunggulan absolut atau yang dilakukan oleh Adam Smith ya, bahwa perdagangan internasional ya itu akan terjadi atau mengganggu negara bila masing-masing negara memiliki keunggulan absolut yang berbeda. Dan bila hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional. Ini adalah ya, kelemahan ya, teori keunggulan absolut yang dilakukan oleh Adam Smith. Selanjutnya kita bahas ya aliran klasik yang kedua, yaitu keunggulan komparatif atau comparative arithmetic yang dikemukakan oleh David Ricardo. Ada dua keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan cost comparative arithmetic ya, atau labor efficiency ya, atau efisiensi pada tenaga kerja. Kemudian yang kedua berupa production comparative arithmetic ya, atau labor productivity atau produktivitas dari tenaga kerja. Pada cost komparatif ya, artinya kita harus meningkatkan ya efisiensi ya penggunaan tenaga kerja ya, nilai atau harga suatu produk ya ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Suatu negara ya, akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih efisien ya, artinya dengan bisa memproduksi secara lebih efisien bisa dikatakan ya produksi barang tersebut akan menjadi lebih murah ya, sehingga dia akan punya suatu keunggulan. Kemudian yang kedua yang disebut sebagai production komparatif ya, atau produktivitas tenaga kerja ya.
suatu negara yang akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan ekspor barang di mana negara tersebut ya dapat berproduksi relatif produktif. Ya. Artinya ya dengan jumlah tenaga kerja yang sama ya bisa dihasilkan lebih banyak barang. Artinya tenaga kerja tersebut ya itu bekerja lebih produktif. Kemudian kelemahan ya, dari teori komparatif aritmetik yang dibangun oleh David Ricardo ini adalah ya, yang pertama tidak dapat menjelaskan ya mengapa terjadi perbedaan harga ya untuk barang ya, atau produk sejenis ya, walaupun fungsi faktor produksi ya produktivitas dan negara sama di kedua negara. Perbedaan fungsi ya, menimbulkan terjadinya perbedaan produktivitas ya, dan efisiensi ya, timbul karena adanya perbedaan harga. Logikanya, ya, jika efisiensi dan produktivitas sama, maka tidak akan terjadi perdagangan, ya, karena harga yang dihasilkan adalah sama. Demikian tadi ya video saya mengenai teori perdagangan internasional, ya bagian yang pertama yang membahas mengenai teori merkantilisme dan teori klasik. Saksikan terus ya video saya berikutnya mengenai teori perdagangan internasional ya bagian kedua yang membahas ya atau yang akan membahas mengenai teori perdagangan modern dan alternatif teori dan juga video-video pembelajaran saya lainnya. Semoga bermanfaat dan mendapat menambah wawasan saudara semua. Sekian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.